Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke KBM 6 ya. Kita bentar lagi, berarti 2 pekan lagi kita UTS ya. Oke, untuk KBM 6 ini kita materinya di bab 5, sudah di bab 5 tentang pengadaan barang ya. Oke, bukunya dibuka. Nah, kemarin kita review lagi, kemarin kita belajar apa aja? Kemarin kita dari awal kita sudah belajar tentang konsep manajemen operasi ya, basicnya. Kemudian kita belajar rencana produksi, kemudian kita belajar manajemen permintaan. Pekan kemarin kita belajar manajemen inventory. Sekarang kita tentang pengadaan barang. Nah, di sini kalau di buku bisa buka halaman 167. Bagian pengadaan barang atau jasa di suatu organisasi atau perusahaan biasanya nih disebut dengan bagian purchasing atau procurement. Dan hampir sama tapi berbeda ya untuk yang disebut purchasing sama procurement. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada yang membedakan fungsi antara purchasing, pembelian, sebagai membeli barang-barang kebutuhan organisasi, sedangkan kalau fungsi procurement, pengadaan, sebagai membeli, menyewa, menukar, dan meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi. Nah, kalau purchasing ini, job desk-nya pembelian untuk kebutuhan perusahaan atau organisasi. Kalau procurement ini pengadaan, tidak hanya pembelian aja, dia dalam procurement ini bisa menyewa, menukar, meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi. Jadi lebih kompleks tugasnya dibanding dengan purchasing ya. Dan di procurement juga dia bisa negosiasi dengan supplier, banyak hal lah, lebih kompleks dibanding purchasing ya. Nah, di sini keduanya memiliki fungsi pekerjaan dan tujuan yang mirip, yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan perusahaan atau organisasi untuk mendukung kelancaran proses operasi di perusahaan. Sama-sama support untuk perusahaannya keduanya. Kemudian, barang-barang yang biasa disediakan dalam suatu organisasi ini bisa melalui pembelian dari perusahaan lain atau dari pemasok, atau enggak perusahaan bisa menyediakan sendiri dengan cara membuat sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai kontrak. Jadi barang-barang ini yang kemarin telah kita pelajari, barang-barangnya berupa apa aja? Kan bisa berupa bahan mentah, bisa barang setengah jadi, atau namanya WIP, work in process, kemudian barang jadi. Barang jadi ini nanti jadi bisa disebut juga sebagai inventory ya, inventory yang akan dijual. Ini juga sebenarnya inventory juga ya, ini juga sebenarnya inventory ya, ini juga inventory. Lalu di sini dalam hal ini tugas utama bagian pengadaan barang adalah
menganalisis nilai tambah atau value added bagi organisasi terkait harga atau biaya pengadaan, cost, dan menjamin waktu ketersediaan barang, availability. Jadi yang dimaksud dengan value added-nya ini bagaimana nih si procurement ini, pengadaan barang, bagian pengadaan barang itu bisa memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien, lebih mudahnya seperti itu ya. Efisien dari harga dan biayanya dan waktunya, efektif sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Kemudian, nah ini ada pertimbangan apakah perusahaan itu pengadaan barangnya buat barang sendiri atau membeli ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ini kita bisa lihat faktor-faktornya, apakah beli atau enggak membuat barangnya untuk kebutuhan sendiri. Yang pertama pastinya adalah pertimbangan biaya dan kualitas yang terbaik. Dalam hal ini, perusahaan harus memutuskan apakah biaya dan kualitas yang terbaik dapat dicapai dengan memproduksi sendiri atau dengan cara membeli dari pemasok. Ya, dilihat sesuai nggak sih biaya dan kualitasnya. Kalau bisa memproduksi sendiri dan perusahaan tidak rugi, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata malahan lebih efisien beli, itu sebaiknya beli karena menghemat aktivitas lainnya ya. Kemudian kedua, keunggulan produksi atau biaya bisnis utamanya. Jika barang yang dibutuhkan merupakan bisnis utama atau keunggulan organisasi, maka sebaiknya barang tersebut disediakan atau dibuat sendiri ya. Kalau misalnya barang tersebut itu menjadi bisnis utama, disarankan sini sebaiknya dibuat sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan utilitas sumber daya sendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan apakah dengan membuat sendiri barang kebutuhannya dapat meningkatkan utilitas sumber dayanya sendiri, ataukah sebaliknya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perusahaan dapat mencari alternatif lainnya, misalnya dengan cara membeli dari pemasok. Ya, dilihat apakah bisa nggak sih meningkatkan utilitas sumber dayanya, maksudnya lebih bisa mengefisiensikan nggak sih sumber-sumber dayanya dengan membeli ataupun dengan membuat sendiri, berapa persen utilitasnya. Jadi utilitas itu masuknya ke ini ya, produktivitas ya. Kemudian keahlian khusus yang hanya dimiliki pemasok. Jika hanya pemasok A yang memiliki sertifikasi khusus dalam membuat barang, maka perusahaan atau organisasi harus membeli barang dari pemasok A tersebut. Jadi misalnya bahan bakunya itu hanya dipasok oleh satu pemasok dan pemasok ini udah bersertifikat banget dan barang yang diproduksi oleh pemasok itu sesuai banget sama si yang dibutuhkan perusahaan, maka perusahaan harus membeli barangnya itu ke pemasok ya. Kemudian peran dari pengadaan barang sebagai penghubung antara bagian proses dengan pemasok. Jadi posisi pengadaan barang ini sebagai penghubung ya. Di sini antara pemasok dan
proses operasi atau manufacture-nya, gimana pada proses ini pasti membutuhkan barang-barang untuk diproduksi, maka dia ini mencari pemasok yang sesuai dengan kebutuhan produksinya. Akhirnya barang jadi, kemudian dinikmati oleh konsumen. Kemudian tujuan pengadaan barang di sini yang pertama itu memperoleh barang dan layanan dari pemasok pada jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi hal yang terpenting adalah sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, harga, dan kualitas. Kemudian, dua, memastikan perusahaan dapat layanan terbaik dari pemasok ya. Jadi, dilihat apakah pemasok ini memberikan layanan terbaik nggak sih kepada perusahaan, misalnya dalam hal pengirimannya, kualitas produknya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pemasok yang mampu menyediakan barang dan layanan terbaik dan membina hubungan yang baik dengan para pemasok. Ini pemasok harus dipilih mana yang cocok atau terbaik bagi perusahaan yang ingin membeli barang-barang dari pemasok tersebut. Dan ketika sudah cocok dengan pemasoknya itu, diarahkan untuk menjalin hubungan lebih baik lagi. Kenapa? Karena akan ada benefit ketika sudah klop dengan pemasok, misalnya harganya bisa dapat diskon, kemudian juga akan diutamakan layanannya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dengan tujuan untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Nah, sama nomor 4 ditekankan lagi, menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Jadi pemasok dan pembeli sama udah klop nih, udah sesuai, jadi bisa saling memahami apa yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli juga ketika order ke pemasok udah paham nih apa aja yang dibutuhkan oleh pembeli. Kemudian kelima, melakukan negosiasi terkait biaya pembelian dan pengadaan barang. Kemudian yang keenam, mempersiapkan kemungkinan akan kelangkaan barang, kenaikan harga, dan rencana pengembangan produk baru dari organisasi. Nah, misalnya akan ada kelangkaan barang, terutama bahan baku, atau itu kita harus sudah order dulu, udah bisa nyetok, gunanya untuk bisa menjalankan aktivitas proses bisnisnya ya. Kemudian kalau ada kenaikan harga, lebih baik sebelum naik dibeli dulu barang-barang yang dibutuhkan perusahaan agar cost-nya tidak naik. Kemudian kalau ada rencana pengembangan produk baru dari organisasi, berarti ini akan membutuhkan biaya lebih dan juga membutuhkan barang-barang untuk di riset ya, dan itu juga harus diantisipasi. Kemudian masuk ke halaman 169 aktivitas. Nah, berikut ini adalah aktivitas utama bagian pengadaan dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan organisasi. Di buku ini ada 5 ya. Yang pertama, menyepakati spesifikasi kebutuhan barang dengan bagian operasional. Ya, berarti di sini bisa dilihat spesifikasi ini terdiri dari karakter dari barang, warna, merek, dan lain sebagainya. Bersama dengan bagian produksi, bagian pengadaan barang sudah menentukan apakah pemenuhan barang akan dipenuhi dengan cara membeli dari pemasok atau perusahaan membuat sendiri barang tersebut. Ada pertimbangannya, ini biaya modal, material, tenaga kerja, pengiriman, transaksi, inspeksi, kemudian dilihat skala ekonominya, ketersediaan dan kontinuitas pasokan, kontinuitas dan fluktuasi permintaan, ketersediaan kapasitas, keterkaitan dengan kompetensi inti yang ada saat ini dan yang akan datang, kemudian regulasi. Jadi itu adalah pertimbangan apa
yang harus dilakukan oleh pengadaan barang dalam memenuhi kebutuhan perusahaannya ya. Jadi konsep membeli itu sebaiknya itu lihat resikonya ya. Kenapa? Jika membuat barang sendiri nih, ternyata barang yang dibutuhkan bukan barang inti yang mendukung proses perusahaan, maka perusahaan dapat membelinya dari perusahaan lain. Nah, misalnya sebuah perusahaan pembuat film tidak perlu membuat alat tulis sendiri guna menyediakan alat tulis bagi karyawannya, tapi bisa membeli dari perusahaan pembuat alat tulis. Dalam hal ini, perusahaan pembuat film cukup mempersiapkan jumlah safety stock di gudangnya. Jadi kalau misalnya buat sendiri, ya perusahaan ingin membuat sendiri barangnya, itu dilihat kalau misalnya barang itu langsung berhubungan dengan bisnis intinya, sebaiknya iya, tapi kalau tidak, lebih baik membeli. Misalnya di sisi lainnya, jika ada peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan satu perusahaan saja yang ditunjuk untuk membuat sebuah barang di mana barang ini menjadi input bagi perusahaan kita, maka perusahaan kita tidak punya pilihan lain selain membeli dari perusahaan yang ditunjuk itu, karena ada pengaruh regulasi. Jadi perusahaan yang ditunjuk tersebut sebagai sole supplier, satu-satunya pemasok. Oke, di sini dua, memilih pemasok. Jika perusahaan sudah memutuskan untuk membeli dari pemasok, maka langkah berikutnya adalah mengenal dan memilih pemasok yang andal. Tahapan ini bisa dilakukan melalui proses negosiasi atau tender. Dalam memilih pemasok, kita bisa menggunakan metode kuantitatif. Namun, sebelum menggunakan metode ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita lihat tipe pemasoknya. Ada yang tipe pemasok sole, tipe single, dan tipe multiple. Kalau tipe sole adalah hanya satunya pemasok yang tersedia di industri. Penyebabnya bisa dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah atau pemasok memiliki satu-satunya teknologi untuk mengakses bahan mentah. Kemudian tipe single, dalam tipe ini ada beberapa pilihan pemasok, tapi hanya dipilih salah satu saja karena keunikannya atau kemampuan pemasok yang tidak dimiliki perusahaan lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi, komunikasi yang lebih baik, dan keamanan pemasok untuk barang-barang kritis. Kemudian kalau tipe multiply, jadi pada tipe ini perusahaan dapat memilih beberapa pemasok. Dalam hal ini jumlah pemasok bisa berkisar antara 3 sampai dengan 4. Untuk barang-barang yang menjadi inti proses atau input. Jika jumlah pemasok terlalu sedikit, maka akan menurunkan posisi saing kita. Jika sisi lainnya tidak terlalu banyak pemasok, maka akan mempersulit. Jika terlalu banyak nih pemasoknya, maka akan mempersulit koordinasi dan penilaian untuk pemasok. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah pemasok dapat berkisar antara 3 sampai dengan 4 pemasok, sehingga dapat menumbuhkan persaingan yang sehat antar pemasok. Yaitu memilih pemasok. Kemudian juga memilih pemasok bisa dilihat dari kualitas manajemen dan kesehatan keuangan arus kas pemasok ya. Ini bisa buka halaman 170 ya. Di sini halaman 170. Jadi penilaian terkait kualitas manajemen dan kesehatan keuangan perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan jangka panjang dan menjaga kelancaran proses dari pemasok itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kemampuan teknis dan keandalan pemasok untuk terus mempertahankan kemampuan teknisnya. Tetap ya, arus kas dalam perusahaan itu perlu dilihat ya, karena kalau arus kasnya macet berarti berdampak perusahaan itu kurang efisien ya. Kemudian yang
Itu dalam memilih pemasok juga ada dilihat lokasi, harga, dan pelayanan purna jual. Dalam memilih lokasi, harga, dan pelayanan purna jual, sebaiknya perusahaan atau organisasi mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pemasok berskala lokal dan nasional, mempertimbangkan pajak serta izin terkait pengiriman barang. Sementara itu, dalam memilih pemasok mana yang andal, maka perusahaan dapat menyesuaikannya dengan kondisi dan budaya di negara mana konsumen berada. Selain itu, kita sebagiannya juga mempertimbangkan apakah pemasok yang kita pilih telah memiliki sertifikasi tertentu dalam proses operasinya sudah mendukung konsep ramah lingkungan. Yang kemudian dalam menentukan pemasok juga dilihat kerjasama dengan pemasok. Dalam melakukan kerjasama dengan pemasok, kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Kunci utama, komitmen jangka panjang, saling percaya, dan berbagi visi dan misi. Kemudian, manajemen inventory, mengolah konsinyasi, dan vendor manage inventory. Kemudian, pemasok internasional, global sourcing, pertimbangannya adalah biaya produksi yang murah, ketersediaan tenaga kerja, dan mendekati potensi pasar yang lebih besar. Itu aktivitas dalam memilih pemasok. Kemudian ada aktivitas negosiasi dengan pemasok. Negosiasi dengan pemasok berkaitan dengan harga dan biaya, waktu pengiriman barang, dan pembayaran TOP ya, term of payment, yang menguntungkan organisasi pembeli dan penjual. Ketika penilaian kinerja pemasok serta disiplin organisasi pembeli dan penjual dalam menjalankan kesepakatannya. Yang keempat, mengatur dan memonitor. Dalam mengatur dan memonitor pemasok, perusahaan harus memperhatikan yang pertama, siklus pengiriman dan pembelian barang dengan metode blanket purchase order atau long-term contract. Yang B, pembelian barang sampai diterima perusahaan, proses notifikasi kepada konsumen. Yang ketiga, kinerja pemasok, dilihat koordinasi perubahan kualitas barang yang diharapkan oleh perusahaan dan yang mampu dipenuhi oleh pemasok serta mencari alternatif pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang 5, memonitor kinerja pemasok. Setelah memilih dan bekerja sama dengan pemasok, perusahaan melakukan penilaian terhadap kinerja pemasok secara berkala. Misalnya setiap 3 atau 6 bulan sekali. Proses penilaian dilakukan secara terbuka dengan semua pemasok agar masing-masing saling mengetahui kinerja mana yang terbaik, sehingga bisa dilakukan perbaikan dari pemasok yang kurang baik. Cara penilaiannya ini bisa dilakukan sama seperti ketika memilih pemasok. Perbedaannya adalah kriteria penilaian diketahui dan disepakati oleh perusahaan dan pemasok sebelum kerjasama berjalan. Jadi contoh kriterianya itu dilihat ketepatan pengiriman yang diharapkan selama 5 hari setelah pemesanan. Jadi kecepatan pengiriman ya. Kemudian tingkat produk yang ditolak karena rusak. Nah, tujuan penilaian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pemasok, kemudian memperbaiki kekurangan yang dilakukan perusahaan dan pemasok, keselarasan sistem pengiriman dan pembayaran, bahkan bisa untuk efisiensi produksi dan tingkat inventory, serta melibatkan pemasok dalam proses pengembangan produk. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah kerjasama dan tumbuhnya rasa saling percaya. Pemasok yang selalu menunjukkan kinerja yang baik dapat diberikan sertifikat kinerja. Sertifikat ini menjadi acuan bagi pemasok lain dalam meningkatkan kinerja, atau bagi calon pemasok yang ingin mengadakan kerjasama. Dalam melaksanakan pembelian atau pengadaan barang, fungsi pembelian dapat dilakukan secara sentralisasi, artinya terpusat untuk melayani kebutuhan semua bagian atau wilayah kerja, atau desentralisasi.
Ya, kemudian, nah ini metode pemilihan pemasok. Nah, ada kriterianya yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada bobot yang diberikan perusahaan. Kemudian misalnya pemasok A dinilai N-nya itu, N di sini adalah nilainya ya. N di sini adalah nilai yang diberikan oleh pembeli. Dan misalnya kualitas barang dari pemasok A nilainya 5, pemasok B 4, pemasok C 5. Nah, ini nanti dikalikan bobotnya 5 kali 10, 4 kali 10. Nah, sampai dari 7 kriteria ini, kecuali yang kriteria nomor 7 itu memiliki sertifikat tertentu atau enggak, itu enggak ada bobotnya. Karena kalau punya ada, kalau enggak ada enggak punya ya tidak. Nah, ini semua kriterianya ditotalkan mana yang paling terbesar. Ternyata pemasok A yang dipilih oleh perusahaan. Di sini bobot menunjukkan tingkat kepentingan yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan dari para pemasoknya. Semakin tinggi nilai bobotnya, maka semakin penting kriteria tersebut bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian, kita lanjut ke halaman 173, kerjasama dengan pemasok. Ya. Jadi sebelumnya kita lihat buka halaman 186 dulu, ya 16 soal latihan. Nah, di sini tujuan dari kegiatan pengadaan barang adalah A. Memperoleh barang dan layanan dari pemasok pada jumlah barang dan kualitas yang sesuai kebutuhan. B. Memastikan perusahaan memperoleh pelayanan terbaik. C. Menjalin hubungan yang lebih dekat. D. Negosiasi. Jawabannya E ya, semua benar. Nomor 1 E. Kemudian perusahaan A memiliki yang nomor 2. Keahlian khusus dalam membuat barang. Beberapa perusahaan pesaingnya mampu membuat barang yang sama, tapi tidak sebaik perusahaan A. Maka perusahaan A ini dapat dikategorikan sebagai single supplier ya. Untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dibutuhkan coba untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok, coba di halaman 170 ya. Ini di halaman 170. Di halaman 170 kan kerjasama dengan pemasok nih. Dalam melakukan kerjasama dengan pemasok, kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, komitmen jangka panjang, saling percaya dan berbagi visi dan misi. A, iya ya. Kemudian manajemen inventory, mengolah konsinyasi dan vendor yang termasuk dan pertimbangan biaya termasuk biaya produksi. Yang diskusi kebijakan inventory ya juga ya masuk ya. Diskusi mengenai potensi pasar juga iya. Berarti ada lebih dari satu jawaban yang benar. Bisa B ya. Oke, kita lanjut lagi kerjasama dengan pemasok. Sini prinsip-prinsip kerjasama. Prinsip-prinsip kerjasama.
Eh, yang pertama, mempunyai tujuan yang sama, ya, harus saling menguntungkan, saling percaya dan terbuka, kerjasama jangka panjang, perbaikan secara berkesinambungan dalam mutu dan biaya. Di sini semua prinsip ini berguna untuk mendukung proses pengadaan barang dan koordinasi yang baik dengan pemasok, serta kerjasama dengan pemasok untuk berbagi resiko terkait pengadaan, pengiriman, dan pembelian barang. Sementara itu, tahapan kerjasama diawali dengan cara mencari informasi mengenai pemasok melalui perusahaan rekanan, konsumen, internet, pameran industri, referensi. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan mengundang para pemasok untuk proses tender auction. Setelah itu pembeli menilai pemasok. Setelah pemasok dipilih, maka dimulailah kerjasama. Di sisi lain, dalam menjalin kerjasama dengan pemasok terdapat tingkatan kerjasama antar organisasi perusahaan dengan pemasok. Collaborative relationship. Berikut ini merupakan tingkatan kerjasama dengan tingkatan nilai tambah atau value bagi pihak pemasok dan pembeli dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah disebut vendors, ya. Jadi kerjasama antara pembeli dan penjual hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan barang dari pembeli dan memastikan penjual memperoleh pembayaran. Kedua, traditional suppliers. Di sini ada interaksi dan komunikasi yang lebih baik antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, certified suppliers. Nah, yang tiga ini certified supplier ini supplier telah tersertifikasi kualifikasinya, di mana kerjasama dengan pemasok sudah sampai pada tahap mensertifikasi kinerja, misalnya memenuhi standar minimum internasional seperti ISO. Perusahaan pembeli dapat merancang sendiri syarat-syarat untuk memperoleh sertifikasi ini atau merujuk pada sistem manajemen yang diakui secara internasional. Misalnya ISO 9000. Jika di kemudian hari pembeli ingin mencari pemasok baru, maka calon pemasok ini harus memenuhi standar sertifikasi tersebut untuk memastikan kualitas barang, metode pengiriman, dan kesepakatan pembayaran. Kemudian yang lanjut, partnership. Jika pengiriman barang sudah dilaksanakan dengan baik dan kerjasama antara pembeli dan pemasok semakin tinggi, maka akan terjadi supplier partnership yang didukung oleh tiga faktor penting, yaitu komitmennya jangka panjang, kepercayaan, dan berbagi visi. Jika kondisi ini tercapai, maka pembeli dan pemasok dapat bekerja sama dalam meningkatkan efisiensi proses dan penyelesaian masalah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah strategic alliance. Dalam strategi ini, cara pandang bagi pembeli dan pemasok adalah menjalin hubungan jangka panjang. Dengan demikian, semua kebijakan diarahkan untuk mewujudkan visi yang sejalan. Kemudian, kita lanjut lagi masuk ke sementara itu, dalam melakukan pembelian barang, terdapat beberapa metode pembelian barang yang digunakan oleh perusahaan. Jadi ada bulk buying, di mana ini pembeliannya dalam jumlah banyak, biasanya dilaksanakan bila harga sedang turun atau sewaktu-waktu saat barang dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada contract buying, tujuannya adalah memfasilitasi jumlah dan waktu kedatangan barang dari pemasok ke pembeli tanpa harus melakukan kegiatan pemesanan barang secara berulang-ulang. Kesepakatan pengiriman dilakukan untuk jangka panjang, sementara itu pelaksanaannya dibantu dengan purchase order. Kemudian metodenya lain, hedging, tujuannya adalah
Perkecil resiko akibat fluktuasi harga barang di pasar, sehingga pembeli dilakukan melebihi, jadi pembeliannya melebihi kebutuhan dan secara berkesinambungan. Contohnya untuk barang-barang perdagangan, perkebunan, dan tambang. Yang keempat adalah blanket order. Pembelian dilakukan sekaligus dan dalam jumlah banyak untuk keperluan jangka panjang, tapi pengirimannya dari pemasok dilakukan sedikit demi sedikit dengan kebutuhan di lapangan. Yang kelima ada konsinyasi dan vendor manage inventory. Pembelian barang dengan syarat pemasok menempatkan barang di pembeli di mana barang masih menjadi milik pemasok sampai barang dipakai oleh pembeli. Metode jenis ini lebih baik dilakukan jika hubungan antara pembeli dan penjual sudah sampai tahap partnership. Oke, kita buka lagi yang halaman 189 ya. Kita buka halaman 189. Ada soal nomor 4. Jika perusahaan yang membeli barang berbagi visi dan misi dengan perusahaan pemasoknya, maka kerjasama di antara mereka ada pada tahap. Nah, ini saya antara partnership sama strategic alliance ya. Tapi saya lebih cenderung ke strategic alliance ya. Karena strategic alliance itu kan jangka panjang ya. Kemudian yang 5, demi memenuhi syarat peraturan pemerintah, maka perusahaan hanya mencari pemasok yang mempunyai lisensi tertentu. Jadi kerjasama di antara perusahaan dan pemasok ada pada tahap certified supplier ya. Kemudian ada yang nomor 6, pembelian barang yang dilakukan dalam jumlah besar disebut dengan bulk buying. Jadi membeli dalam jumlah banyak ketika harganya murah. Kemudian di sini nomor 7, pengadaan barang mentah dengan bantuan purchase order banyak diterapkan pada metode. Ini ada contract buying, buying sama blanket order ya. Saya kan kalau contract buying juga dengan purchase order. Tapi blanket order ini, kalau kamu lihat halaman 171 ya. 171 yang di bawah itu purchase order ada dokumen pembelian yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual pihak eksternal dari perusahaan pembeli yang mencakup jenis, jumlah, harga yang disepakati penerimaan PO oleh penjual adalah bentuknya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, sehingga selama PO tidak diterima maka tidak terjadi kontrak pembelian. Blanket order adalah bentuk lain dari PO yang diterbitkan pembeli kepada penjual dan membuat informasi mengenai pengiriman. Oh, jadi kalau di sini blanket order itu bentuk lain dari PO yang halaman 17. Kalau ini pengadaan barang dalam bentuk purchase order banyak diterapkan pada metode. Jadi ini kontrak buying ya. Kontrak buying ya. Kontrak buying. Kemudian kita lanjut lagi ke materi analisis pemasok. Itu buka halaman 174. Ya, 174. Di sini sebuah organisasi harus menerapkan strategi yang berbeda kepada setiap kelompok pemasok karena adanya perbedaan tingkat kepentingan pemasok terhadap organisasi. Pendekatan yang tepat diterapkan dengan Krojcik metric ya. Nah, ini Krojcik metric. Kemudian di mana pada Krojcik metric ini dilakukan pengelompokan barang atau item atau bahan mentah inventory yang harus disediakan oleh bagian pengadaan barang. Pengelompokannya didasarkan pada 2 kategori, tingkat rasio pasokan
dari pemasok dan nilai bisnis. Dalam hal ini penentuan tinggi rendahnya kategori tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan berikut ini. Nah, ada pertama dilihat pendekatan pertama resiko pasokannya. Nah, ini resiko pasokan. Adanya resiko yang tinggi atas pasokan bisa dilihat dengan pemasok yang sulit mengirim barangnya. Ketersediaan barang sangat jarang dan biaya kirim yang tinggi karena infrastruktur yang tidak mendukung. Selain itu, juga dapat dinilai dari apakah barang harus impor dan frekuensi pengirimannya terbatas sehingga perusahaan harus menyediakan inventory dalam jumlah yang sangat tinggi. Atau adanya peraturan pemerintah, peraturan internasional yang menghambat kelancaran pasokan. Jadi resiko pasokan ini semakin tinggi itu ke sini berarti banyak resiko ya. Kemudian yang horizontal nilai transaksi bisnis. Ini. Jadi nilai transaksi bisnis dapat dihitung dengan konsep Pareto. Kemarin kita udah belajar. Dalam analisis Pareto, 80% nilai barang inventory ditentukan oleh 20% jenis inventory. Hal ini berlaku juga bagi nilai barang yang diterima perusahaan dari seluruh pemasoknya. 80% nilai barang yang diterima atau dibeli perusahaan tiap tahunnya dikirim oleh 20% dari 20% dari seluruh jumlah pemasok. Di sini jadi strategi pengelompokan pemasok ini ke dalam 4 kuadran ya. Yang dimana dengan ini dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk membuat prioritas pekerjaan, waktu, dan mengembangkan strategi baik setiap pemasok. Dalam hal ini tidak semua pemasok harus diajak berdiskusi untuk memastikan pasokannya atau bahkan membangun hubungan dalam jangka panjang. Jadi ada kuadran leverage, kritis, bottleneck, sama rutin. Di posisi bottleneck ini dia punya resiko yang tinggi, nilai bisnisnya rendah, tapi tetap masuk karena barangnya ini penting ya bagi organisasi. Kemudian ada rutin, resiko pasokannya kecil tapi nilainya rendah. Jadi untuk barang-barang standar, tidak unik ya. Kemudian ada kuadran kritis, critical. Ketika nilai pasokannya tinggi, nilai transaksinya juga tinggi. Di mana dia hanya satu atau sedikit pemasok, sole atau single, memberikan dampak pada nilai transaksi tinggi bagi konsumen. Jadi kalau dengan bertemu dengan posisi pemasok atau barangnya seperti ini, maka strateginya membangun hubungan jangka panjang. Kemudian kalau leverage itu adanya banyak pemasok dan kompetisi antar pemasok tinggi. Persentase penghematan yang kecil memberikan dampak yang besar. Ini strateginya fokus dan pengurangan biaya. Oke. Lalu, dalam analisa pemasok, perusahaan tidak dapat menerapkan strategi yang sama untuk semua jenis barang yang dibelinya. Di posisi barang pada setiap kuadran mempengaruhi strategi perusahaan dalam menangani setiap jenis barang yang dibeli. Nah, di sini kita fokus ke pembeliannya. Jadi kalau misalnya rutin, tipenya tipe pengelompokan rutin untuk pembeliannya kontraknya jangka pendek melalui pembelian blanket order. Kalau bottleneck kontraknya jangka panjang, global searching pembeliannya bisa ini ya. Jadi kalau global searching itu jadi pemasoknya internasional ya. Kemudian kerjasamanya yang erat. Kemudian kalau leverage itu kontrak jangka pendek aja atau menengah.
melakukan blanket order. Kemudian kalau kritis kontraknya jangka panjang, kerjasamanya strategis. Ya, kemudian analisis pemasok, pembeli berharap sebanyak mungkin pemasoknya dikategorikan sebagai leverage. Maka pemasok yang termasuk sebagai kategori kritis diturunkan resikonya, dan pemasok kategori rutin ditingkatkan nilai bisnisnya. Pemasok yang bottleneck turunkan resikonya dulu, kemudian ditingkatkan nilai bisnisnya. Nah, ini cara untuk mengubah pemasoknya menjadi kuadran leverage. Kemudian persepsi pemasok. Oke. Untuk persepsi pemasok, itu pemasok menilai pembeli. Tadi kan pembeli menilai pemasok. Ini pemasok menilai pembeli. Jika sebuah organisasi melihat pemasoknya, maka di sisi lainnya pemasok juga menilai organisasi pembelinya. Jika pembeli tidak menjanjikan bagi pemasok atau hanya memesan dalam jumlah yang sedikit atau pembelian yang bersifat tidak kontinu, maka pemasok menjadikannya kurang tertarik pada pembeli tersebut. Bahkan pemasok bisa mengabaikan pembeli itu. Sebaliknya, jika pembeli memiliki daya tarik yang tinggi, pembelian dalam jumlah besar, dan pemesannya kontinu, maka manajemen dari pembeli memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan demikian, pemasok akan mengutamakan pesanan dari pembeli ini, bahkan bukan tidak mungkin jika pemasok akan menawarkan potongan harga. Nah, ini persepsinya pemasok ya. Di sini, dalam hal ini, pembeli harus dapat menunjukkan jika dirinya penting bagi pemasok, sehingga kerjasama dapat ditingkatkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dengan meningkatkan daya tarik dan nilai transaksinya. Misalnya dengan menyatukan kebutuhan semua bagian organisasi dan membeli secara sekaligus serta berkelanjutan kepada pemasok. Nah, di sini di sini bisa dilihat model persepsi supplier ya. Jika posisi pembeli di mata pemasok menguntungkan, maka pembeli memiliki daya tawar yang baik dalam negosiasi. Misalnya dalam negosiasi harga. Jika posisi pembeli tidak menarik bagi pemasok, maka pemasok yang memiliki daya tawar. Dengan keadaan yang tidak menguntungkan ini, pembeli dapat bekerja sama dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama untuk memesan barang kepada pemasok dalam jumlah yang besar. Misalnya perusahaan pembuat pakaian bekerja sama dengan perusahaan sejenis dan secara bersama-sama memesan barang. Dengan meningkatnya nilai transaksi bisnis, maka perusahaan pakaian itu dapat melakukan negosiasi harga kepada pemasok. Jadi misalnya ada case pembelinya dikit, tapi pemasok ingin yang beli dalam jumlah banyak, maka pembeli satu bekerja sama dengan pembeli lain untuk membeli barang di pemasok dalam jumlah yang sangat banyak. Maka dengan meningkatnya nilai transaksi bisnis, maka perusahaan pakaian ini dapat melakukan negosiasi harga kepada pemasok. Strategi ini membawa pembeli dari posisi marginal ke exploit. Ya, jadi ini kan ini ada tingkatan yang dilihat oleh supplier, daya tariknya tinggi nggak pembelinya atau nggak rendah, nilai transaksinya rendah atau tinggi. Nah, misalnya posisinya tadi yang penjual
orang yang pembeli yang ingin membeli kain ya. Jadi dia perusahaannya kecil, maka untuk membeli yang banyak dia bekerja sama dengan pembeli yang sama untuk membeli di pemasok. Nih posisinya marginal. Jadi tingkat prioritas pemasok kepada pembeli rendah karena belinya dikit. Transaksi ke organisasi pembeli hanya sebagai pelengkap saja. Nah makanya untuk untuk supplier itu suka, maka meningkatkan nilai transaksinya dengan exploit. Pemasok tidak tertarik membangun kerjasama jangka panjang dengan pembeli. Jadi agar pemasok ini mau menyediakan barangnya kepada pembeli. Kemudian dalam meningkatkan daya tariknya di mata pemasok, pembeli harus dapat menjamin pemesanan barang dalam jangka panjang dan menjamin pembayaran tepat waktu. Jadi kalau mau dari marginal ke develop, pemasok siap meluangkan waktu dan biaya untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan pembeli. Kemudian juga misalnya kalau dari exploit ke core, di mana kebutuhan organisasi pembeli sudah merupakan bisnis inti dari pemasok, kemudian membina kerjasama dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya yang diinginkan supplier itu pada tingkatan develop dan core. Jadi di sini ada model dan tipe kontrak yang dijalankan pemasok ya. Nah, kombinasi strategi pemasok dan pembeli yaitu bagaimana menilai pemasok dan sebaliknya. Jadi nilai-nilai transaksi ini resiko pasokan dan daya tarik ya. Ini baik pembeli, sudut pandang pembeli dan pemasok. Jadi biasanya kalau untuk yang pembelinya melihat bottleneck, dia di mata supplier ini develop, menguntungkan ya. Kalau misalnya ini posisi kritis, dia posisinya core. Kalau yang leverage bagi pembeli, bagi pemasok itu exploit. Kemudian kalau bagi pembeli itu rutin, bagi pemasok itu marginal. Nah, di sini model tipe kontraknya, misalnya kalau rutin, pembeli nih ya, rutin si pemasok bersudut pandang marginal jadi spot forecast. Biar secara langsung ya. Kalau exploit, ini leverage juga sama, spot forecast. Kalau develop sama rutin, pembayarannya long term relation. Kalau yang bagian bottleneck sama develop long term relation. Kalau core sama leverage itu fixed relation. Kalau core sama credit, yang bagian ini sebaiknya melakukan partnership. Dalam hal ini, kompetisi atau pasar yang ideal terjadi pada kondisi leverage karena nilai pembelian tinggi dan resiko pengadaan rendah, sehingga banyak tersedia penyedia. Kondisi seperti ini mendorong pasar dan kompetisi menuju pada harga yang bersaing. Sementara ini penjelasan untuk daya tarik pembeli dan pemasok dapat dalam menjalin hubungan baik antara pembeli dan pemasok diperlukan. Nah, hal yang diperlukan untuk menjalin hubungan baik antara pembeli dan pemasok, satu, keterbukaan informasi mengenai rencana penjualan, peluncuran produk baru, dan perubahan desain produk. Kedua, komitmen antara pembeli dan pemasok agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar.
Tiga, mempertahankan pemasok menjadi mitra strategis dalam kerjasama jangka panjang, yang mana dampaknya adalah meningkatkan kepercayaan, dapat bekerjasama dalam pengembangan produk, serta menurunkan biaya. Keempat, memahami bisnis, kapasitas operasi, dan kemampuan pengiriman dari pemasok. Oke, kemudian kita ke ini dulu, ke soal lagi. Yang nomor 8 ya, dan nomor 8 sama 187. Pemasok yang menyediakan barang standar mudah ditemui di pasar, berada pada supply posisi rutin ya. Pada supply positioning model, strategi untuk pemasok kritis adalah dengan menerapkan kritis, jadi posisi kritis ya. Kritis berarti partnership ya. Pada supply positioning model, strategi untuk pemasok kritis adalah dengan menerapkan strategi untuk pemasok yang kritis. Ini ya, menurunkan resiko ya. Jadi menurunkan resiko pengadaan barang. Yang 10, jika pemasok tidak tertarik membina kerjasama jangka panjang, maka persepsi pemasok dalam supplier perception model adalah jadi tidak tertarik membina kerjasama jangka panjang. Ya, jadi ini ya tidak tertarik membangun kerjasama jangka panjang, jadi exploit ya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke negosiasi. Di sini pembeli mengarahkan pemasok ke dalam kuadran levered dengan cara menurunkan risiko atau meningkatkan nilai transaksi untuk menjalankan strategi supply positioning model. Maka dalam hal ini dibutuhkan komunikasi dengan pemasok ya. Jadi negosiasi itu intinya ingin mendapatkan solusi win-win solution ya. Jadi seorang pembeli dapat memainkan perannya sebagai negosiator tunggal atau sebagai pemimpin kelompok yang terdiri dari para spesialis yang tergantung pada kondisi yang dihadapkan. Jadi pada negosiasi diperlukan kondisi seperti ini, membawa pembeli dan pemasok ke dalam situasi win-win solution, yaitu kondisi di mana semua pihak merasakan keuntungan. Ini kita di halaman 178 ya. Kemudian proses pembeliannya memerlukan banyak keterlibatan pemasok, melibatkan nilai transaksi yang tinggi dan spesifikasi produk jasa yang diketahui oleh semua pihak. Kemudian 3, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya kualitas, biaya, pelayanan, dan lainnya. Jika resiko dan biaya tidak dapat diprediksi secara akurat. Kemudian jika organisasi pembeli membutuhkan kapasitas produksi pemasok saja dan bukan hasil rancangan pemasok, dengan demikian pertimbangan dari pemasok adalah setup cost dan kapasitas yang memenuhi skala ekonomi. Kemudian juga bisa jika pemenuhannya barang atau jasa menggunakan make to order, maka negosiasi dibutuhkan supaya pemenuhan barang atau jasa dapat memenuhi jadwal yang telah disepakati. Pembeli dan pemasok sejak awal telah menyepakati beberapa syarat jika ada perubahan spesifikasi atau keterlambatan proses sama proses berjalan. Jika hanya ada satu pemasok, negosiasi dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi resiko terkait biaya dan syarat yang merugikan pembeli.
Jadi di sini seorang pembeli dapat memainkan perannya sebagai negosiator tunggal atau sebagai pemimpin kelompok. Ini tergantung dari kondisi yang dihadapi ya. Jika sebagai negosiator tunggal, biasanya untuk pembelian barang-barang standar atau rutin yang pembeliannya merupakan pembelian berulang yang dilakukan secara periodik. Dalam hal ini, seorang pembeli akan bertindak seorang diri sebagai negosiator tunggal. Kesepakatan yang ingin dicapai hanya mengenai harga dan waktu pengiriman, dan pemasok sudah mengetahui tuntunan kualitasnya. Di sisi lain, negosiasi juga dapat dilakukan oleh pembeli dengan cara pemasoknya dan pembahasannya bisa jadi lebih kompleks. Hal ini dikarenakan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar kesepakatan bersama, melainkan penggalian informasi dan penyampaian mengenai apa yang terjadi yang menjadi kebutuhan pembeli secara lebih jelas dan detail. Kemudian kalau pembeli sebagai pemimpin kelompok, ini ada kompleksitas suatu kontrak pembelian berkaitan dengan kompleksitas dari barang yang dibeli. Kompleksitas ini dapat dilihat dari sisi desain dan teknis, biaya dan harga, transportasi, asuransi, dan hukum. Contoh adalah pembelian barang berteknologi tinggi yang dikirim dari luar negeri. Dalam hal ini, untuk melakukan negosiasi dibutuhkan tim di mana anggotanya memiliki beragam pengetahuan seperti yang disebutkan tadi. Jadi tim ini dipimpin oleh seorang negosiator yang mampu mengintegrasikan dan membawa tim untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam negosiasi ini, secara garis besar, negosiasi pembelian diawali dengan adanya kebutuhan atas suatu material. Jadi negosiasi ini muncul karena ada diawali dari kebutuhan perusahaan. Kemudian negosiasi antara kedua pihak diawali dengan permintaan proposal oleh pembeli kepada pemasok yang potensial. Setelah proposal diterima, pembeli akan mengevaluasi dan mempersiapkan suatu pembicaraan dengan pemasok mengenai hal-hal yang perlu dibahas. Proses negosiasi akan diakhiri dengan kesepakatan atas hal-hal yang penting tadi. Umumnya proses negosiasi ini dibagi 3 pokok. Jadi ada tahap persiapan, kemudian tahap penetapan sasaran, kemudian ada pembicaraan tatap muka. Nah, kalau tata persiapan dalam tahap ini negosiator dari pihak pembeli dan penjual jadi saling memahami produk yang akan dibeli, misalnya desain dan teknis, biaya dan harga, perawatan dan sistem penggunaan. Kemudian menganalisis posisi tawar-menawar, bargaining position dari pembeli dan pemasok, yaitu dilihat dari supply positioning model versus supplier perception model. Kemudian menganalisis biaya dan harga, kemudian mengenali perusahaan atau organisasi yang akan dihadapi, misalnya kepemilikan dan laporan keuangan yang baik, di mana hal ini bisa digunakan untuk melihat kredibilitasnya. Kemudian kedua, kalau tahapan penetapan sasaran yang ditetapkan secara umum meliputi kesepakatan harga yang sebanding dengan pelayanan, pengiriman yang baik, bantuan teknis yang memuaskan, jaminan kualitas, kemasan, moda transportasi, dan pembayaran chain of payment. Untuk setiap hal yang akan dinegosiasikan, maka pihak pembeli dan penjual harus menetapkan 3 posisi yang spesifik. Targetnya, posisi sasaran, posisi terendah, dan posisi tertinggi. Sebagai contoh, seorang pembeli harus menetapkan harga pembelian terendah, harga tertinggi, harga yang merupakan target yang dicapai.
negosiasi diperlukan karena target yang ditetapkan oleh pembeli dan penjual tidaklah sama. Yang ketiga, pembicaraan tatap muka. Tujuannya adalah menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan masuk atau tidak masuk dalam suatu kontrak perjanjian jual beli. Nah, dari keseluruhan kegiatan dan perannya, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan purchasing atau procurement adalah proses yang penting dan berperan besar dalam kelancaran proses organisasi perusahaan. Dengan demikian, cara pandang lama mengenai pembelian barang atau bahan mentah harus diubah dengan cara pandang baru yang lebih bersifat strategis. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke etika ya. Jadi pemahaman akan etika dapat berbeda antara organisasi dan antar negara, sehingga seringkali sulit dalam mendefinisikannya. Berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa terjadi pada bagian pengadaan barang yang berkaitan dengan etika. Jadi, apakah transaksinya tidak jujur ya? Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan etika. Misalnya pelanggan ingin pemasok mengirimkan uang pembayaran ke nomor rekening yang tidak sesuai dengan perjanjian. Jika pemasok tidak mematuhi, maka pelanggan akan beralih ke pemasok lain. Berdasarkan peristiwa ini, apakah yang harus dilakukan? Jadi ini keadaan-keadaan yang biasa ada di pengadaan barang. Maka eksploitasi teknologi di bawah umur. Apakah pelanggan akan tetap bekerja sama dengan pemasok yang dimana pemasok itu mempersiapkan tenaga kerja di bawah umur? Kemudian juga adanya fasilitas perjalanan. Jika pemasok memfasilitasi liburan tambahan bagi karyawan pelanggan, apakah karyawan dari pelanggan pantas untuk menerimanya? Pemasok tentu saja menginginkan agar karyawan dari pelanggan terus bekerja sama dengan pemasok. Nah, berkaitan dengan peristiwa di atas, maka bagian pengadaan barang memiliki kekuasaan dalam memilih, menentukan, dan menilai pemasok. Nah, jadi ini powernya dari pengadaan barang ya, dia bisa memilih pemasok. Di sisi lainnya, bagian pengadaan barang seringkali dihadapkan pada situasi yang sensitif, seperti di yang tadi ya, transaksi yang tidak jujur, eksploitasi tenaga kerja di bawah umur, fasilitas perjalanan. Hal ini biasanya terjadi ketika mereka bertanggung jawab terhadap sejumlah dana perusahaan. Dalam hal ini, etika tidak hanya membatasi ruang gerak bagian pembelian mengenai apa yang harus dan jangan dilakukan, tetapi juga menyangkut kepantasan melakukan sebuah tindakan. Etika menyangkut moral, prinsip, dan nilai perusahaan yang mengambil keputusan dan bertindak. Moral sendiri bisa dipandang berbeda menurut budaya atau kepentingan perusahaan. Namun bukan berarti pembahasan mengenai etika dan moral menjadi suatu yang tidak perlu dibahas. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, bekerja sesuai dengan informasi yang sesuai, walaupun tidak sepenuhnya informasi tersebut disampaikan. Yang kedua, tidak membenarkan hal yang salah, misalnya ketika pemasok mengirim barang ilegal atau bajakan atau tanpa izin yang lengkap, maka tindakan yang diambil adalah terbuka dan jujur terhadap informasi di antara karyawan, menerapkan sistem kontrol yang baik, menerapkan kode etik profesional yang dapat menjadi acuan kerja untuk bagian pembelian. Kode etik ini sebaiknya dijalankan oleh seluruh karyawan. Ya, ini pembahasan terakhir tentang etika dalam bab pengadaan barang. Oke ya. Cukup sekian ya untuk pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.